Pikir duitmu yang 150 juta itu bisa membungkam, ha? Kagak, yang ada oknumnya pada ketakutan semua sekarang, ketakutan. Iya, gara-gara 150 juta. Cuman gara-gara 150 juta, jabatan bisa hilang. Ngapain kalian dan Doktif ngeributin Dokter Richard tuh mau ngapain? Udah jelas menurut gua sepertinya Dokter Richard ini kebal hukum. Kebal hukum. Dokter Richard itu kebal hukum. Kayak gini, kalian ente masih ngomongin tentang overclaim, oke? Ente masih ngomongin tentang jual kemahalan. Ente masih ngomongin tentang jadi bohong ke masyarakat. Dia pernah bikin hoax. Tempat dia kerampokan. Heboh. Di demo sama satu kota. Pernah. Kurus sampai sekarang. Enggak kan? Yang minta berdamai siapa? Justru kita tidak akan mau berdamai. Kalau kamera tidak mungkin kita akan berdamai karena proses hukum di perkara lain juga berjalan di Polda Metro Jaya, dan dalam waktu dekat saya akan meminta untuk bertemu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya mau minta waktu supaya saya bisa bertemu dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, akan membawa 4 korban untuk saya minta perlindungan kepada mereka. Itu persoalan yang ada di laporan Polda Metro Jaya. Poinnya saya kasih bonus. Yang pertama, Nikita Mirjani saya sudah menyarankan sama lawyernya itu buat pra peradilan untuk menguji sejauh mana Nikita Mirjani menjadi seorang tersangka, kehabisan ketersangkaannya. Ternyata sekaranglah terjawab, ya. Jadi jawabannya begini teman-teman. Ini informasinya A1. Ngapain Bang RD? Saya harus capek-capek pra peradilan gitu kan? Justru yang akan kita lakukan itu adalah saya akan membongkar semua fakta-fakta yang terjadi. Jadi kalau yang dibebankan kepada saya ini nggak ada apa-apa. Ini yang akan saya ungkap itu banyak nanti akan menjadi orang yang akan ikut serta, ya kan, banyak yang akan menjadi tersangka dan ini merugikan negara. Itu akan saya bongkar semuanya. Makanya saya baru kali ini jujur aja. Sebelumnya saya nggak ingat. Ada seorang tersangka yang minta disegerakan P21 dan dipersidangkan segera. Itu yaitu Nikita Mirjani. Ini ada apa? Ini sebetulnya kalaupun misalkan dulu melakukan pra peradilan, nggak bakalan ini terwujud. Kalau menurut saya kalah pihak kepolisian kalau ini pra peradilan. Cuman ini bukan pra peradilan, saya akan buktikan di pengadilan. Kan keren gitu loh. Kalau orang pra peradilan, orang itu kan bebas demi hukum. Karena memang orang ini tidak memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tetapi ketika orang itu sudah masuk ke ranah yuridis, ya ranah yuridis itu adalah ranah pengadilan, maka nanti dia akan membuat suatu fakta yang besar. Kalau misalkan di kepolisian yang dengar cuma polisi, tapi kalau di pengadilan nanti yang dengar adalah yang mulia dan terbuka untuk umum. Jadi sebetulnya Nikita Mirjani sedang membuat suatu prototip yang namanya bom yang namanya neutron. Jadi kalau bom itu meledak gitu kan. Ini kalau neutron itu kan asapnya itu bisa kemana-mana itu kan. Nah itu yang akan saya ciptakan. Ini sidang Nikita Mirjani ini akan geger itu. Jadi akan terbuka semua fakta-faktanya. Termasuk, mohon maaf, nanti ada oknum penyidik. Lanjut. Kita aja dulu. Melaporkan tentang masalah Richard Ladies tanpa dikasih tahu, BPOM proaktif langsung mengadakan lidik karena dia punya kewenangan. Dia punya kewenangan untuk memeriksa dan menghentikan, ya, kemudian menyegel dari para produk itu. BPOM punya kewenangan loh. Lah kewenangan dipergunakan dong. Jangan hanya menerima stiker ya, untuk izin edar aja, karena didaftarkan secara online. Nah, saat sekarang saya akan bunyi, padahal dulu saya udah pernah bunyi tuh, kemana BPOM nih, tapi anteng-anteng aja. Nah sekarang bunyi dong, dengan hasil kayak gini bunyi, supaya juga konsumen tidak dirugikan, pemproduk yang benar juga tidak dirugikan. Usaha kuliner Nikita Mirjani ini diambang kebangkrutan. Ini mama ini ya, dia itu di Aceh. Tunggu Aceh. Kayak kenal ada musuhnya Nikita yang di Aceh juga. Siapa ya kira-kira?
Miss Gosip dijemput paksa. Makanya Miss Gosip jangan asal ngomong. Sampai sebegitunya menghina Nikita Mirzani. Habis kau bentar lagi Miss Gosip. Kau udah dilaporkan hukuman 4 tahun, denda 750 juta. Kenapa Miss Gosip ini sampai seberani itu? Di belakang dia ada geng sirkus. Udah kebaca, pasti geng sirkus ini yang nyuruh Miss Gosip. Tenang, Miss Gosip bakal dijemput dan bakalan tahu siapa dalang sebenarnya di balik koar-koarnya si Miss Gosip. Oh, lagi rame nih yang namanya Miss Gosip ya. Nyawa lo berapa? Ada 7, ada 9. Oh, kucing kali ah lu. Sosok berani lu nantangin Nyai ya kan, walaupun Nyai lagi dalam jeruji ya. Bukan berarti nggak ada anak buahnya yang standby yang melaporkan Anda. Gimana rasanya sekarang? Yakin nggak takut? Yakin masih bisa makan enak? Yakin masih bisa tidur nyenyak Anda? Kenapa Anda segitu membenci Nyai NM? Ada masalah apa Anda kira-kira? Terus sampai segitu yang ngefitnah mencari bukti dari AI? TOTOLOL. Anda selamat deh. Semoga gue berharap lo ketemu ya sama Nyai di dalam. Kelar hidup lu, say ya. Tak hanya tokoh publik yang menyoroti kasus ini, munculnya akun-akun buzzer dari pihak geng sirkus juga ikut menjadi sorotan netizen. Tak tanggung-tanggung, banyak buzzer dari pihak mafia skincare secara membabi buta menyerang semua pihak Nikita Mirzani. Isu-isu miring dan fitnah keji juga sering dilontarkan oleh buzzer pihak lawan Nikita. Kabarnya, munculnya buzzer lawan Nikita mendapat bayaran fantastis hingga sangat brutal menjatuhkan nama baik Nikmir. Bahwa akun dokter detektif akan disita atas laporan dari DRL. Dan akhirnya akun Doktif disita oleh Polres Jakarta Selatan. Inilah yang dari awal Doktif sudah duga. Mereka geng sirkus atau yang mungkin sekarang Doktif katakan geng tikus ingin mengambil akun dokter detektif. Masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah nih, ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, yang malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000, tawar dong bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini semua ini. Bekas-bekas mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh menawar. Begitu.